Halo my bestut, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata dari kota Semarang yang berjudul Sumala tahun 2024. Kira-kira kisah seperti apa ngab? Oke lah, daripada kalian kesel karena punya teman pura-pura lemes padahal udah godin sebaskom, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah perkampungan di kota Semarang di tahun 1976. Ada sekelompok bocil yang berniat bermain bola. Namun sebelum berangkat, ayah dari salah satu bocil itu mengingatkan jika mereka harus pulang sebelum maghrib. Dirasa waktu sudah mau maghrib, si Cece pun mengajak teman-temannya untuk pulang. Namun si Trisno yang baru saja kalah pun menolak dan berniat untuk berlatih dulu bersama si Abdi. Namun tanpa disengaja, si Trisno menendang bola itu kejauhan sampai ke tengah perkebunan jagung. Kemudian mereka pun berniat untuk mengambilnya. Dirasa waktu sudah mulai poek, si Abdi pun mengajak si Trisno untuk secepatnya pulang. Namun si Trisno menolaknya karena bolanya belum juga dia temukan. Lalu tiba-tiba Sutresno. mendengar seseorang memanggil nama mereka dari dalam kebun jagung, si Abdi yang ketakutan pun mengajak si Trisno untuk segera pergi. Namun si Trisno yang penasaran berniat untuk mengeceknya. Melihat sosok kewes bermuka seram yang membawa bolanya, bukannya takut, si Trisno malah berniat untuk menyusulnya. Melihat si Trisno sudah modar dihabisi oleh orang aneh itu, jelas saja si Abdi yang ketakutan pun bergegas untuk kabur. Beberapa lama kemudian, si Abdi dan para warga pun kembali lagi ke tempat itu. Namun sayangnya si Trisno sudah menghilang. Kemudian mereka pun berniat mencari si Trisno ke tempat lain. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan si Trisno yang sudah modar mengenaskan. Sontak saja ayahnya pun sok parah melihat anaknya seperti itu. Di keesokan harinya, ayahnya si Trisno pun menuduh si Abdi yang sudah menghabisi anaknya itu. Kemudian si Abdi pun menjelaskan bahwa bukan dia yang sudah membunuhnya, melainkan sosok perempuan yang sangat menyeramkan yang sudah menghabisi si Trisno. Mendengar hal itu, jelas saja ayahnya si Trisno pun tidak mempercayainya. Tidak lama kemudian ada seorang pria kolot bermata jogan yang membenarkan perkataan dari si Abdi itu. Kemudian dia pun berkata bahwa sosok itu bernama Sumala. Lalu dia pun menceritakan asal-usul dari si Sumala itu. Kemudian kita diperlihatkan ke 1947, di mana ada seorang kewes cantik yang mirip sekali dengan Luna Maya yang baru saja pulang dari pasar. Sesampainya di rumah, si suami yang bernama Bagus sang kolomerat di kampung itu pun bertanya,
Kemudian dia pun menjelaskan bahwa dia baru saja pergi dari pasar untuk membeli jamu untuk memperkuat rahimnya. Mendengar hal itu, dia pun menyuruh istrinya untuk mencari cara lain agar dia bisa secepatnya hamil. Namun apabila dia tidak hamil juga, dengan terpaksa dia pun akan menikah lagi karena dia ingin secepatnya mendapatkan keturunan untuk mewarisi harta kekayaannya. Tak ingin suaminya menikah lagi, dengan terpaksa dia pun menyetujuinya. Beberapa lama kemudian, di saat dia sedang kebingungan mencari cara untuk hamil, tanpa disengaja dia pun mendengar obrolan anak buahnya yang menceritakan tentang seorang mage sakti yang bisa memberikan keturunan. Mendengar hal itu, dia pun berniat pergi ke sana. Kemudian di keesokan harinya, dia pun berniat pergi ke si mage itu diantar oleh Biiro. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke rumah si mage. Kemudian si mage yang sudah mengetahui tujuan dia datang ke tempat ini pun menjelaskan bahwa ilmu yang dia miliki adalah ilmu hitam, di mana kalau dia setuju, dia harus menjalankan sebuah ritual agar dia bisa terhubung dengan tuannya, yaitu iblis. Dan jika dia mau, maka si iblis akan memberikan 2 anak sekaligus. Mendengar hal itu, dia yang kebelet pengen punya orok pun terpaksa bersekutu dengan si iblis itu. Kemudian si emak pun menjelaskan bahwa dia akan diberikan 2 anak kembar. Namun salah satu dari anak itu akan buruk rupa karena si anak berasal dari bangsa iblis. Dia pun harus merawat anak itu dengan baik sampai umur dia 10 tahun. Dan setelah itu si iblis akan mengambilnya. Namun jika dia gagal merawat anak itu dengan baik, maka hal buruk akan menimpa dia dan keluarganya. Setelah menjelaskan semuanya, si mage pun akan melakukan ritual itu. Wahai iblis, ingkang pun paringi Setelah melakukan ritual itu, si mage pun memberitahukan bahwa 2 bulan lagi dia akan secepatnya mengandung. Singkat waktu 2 bulan kemudian, dan benar saja kini si Luna pun sudah mengandung bayi kembar. Dan betapa senangnya si Bagus melihat istrinya sekarang sudah hamil. Kemudian mereka pun memberikan nama ke si bayi itu Kumala dan Sumala. Singkat waktu lagi, beberapa lama kemudian, kini si Luna pun akan melahirkan. Setelah ngahejeun sampai arek modar, si Luna pun akhirnya mengeluarkan anak pertamanya. Namun si Paraji pun merasa bingung karena si anak tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tidak lama kemudian si Luna pun akan mengeluarkan anak keduanya. Mendengar suara orok, si Bagus pun berniat pergi melihatnya. Namun betapa syoknya dia setelah melihat anak keduanya yang buruk rupa.
Tak ingin menjadi aib keluarganya yang terhormat, dia pun berniat untuk melakukan sesuatu. Tanpa dia ketahui perjanjian si istri dengan si iblis, dengan teganya dia pun menghabisi si Orok yang tak berdosa. Melihat Oroknya dihabisi oleh suaminya sendiri, si Luna pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kini dia pun sudah melanggar perjanjiannya dengan si iblis. Kira-kira hal buruk apa yang akan menimpa si Luna? Singkat waktu 9 tahun kemudian, kini kita diperlihatkan ke si Bagus yang sedang mencari anaknya yang tiba-tiba menghilang. Kemudian dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari anaknya itu. Sementara itu, anaknya yang bernama Kumala sedang asik di pasar untuk mencari teman bermain. Namun karena kekurangan dan sikapnya yang aneh, sering dianggap gelo oleh orang lain. Dan sering juga ia mendapatkan bulian dari para bocil bangor. Singkat waktu beberapa lama kemudian, akibat si Kumala yang nekat pergi ke pasar, dia pun akan diberi hukuman oleh ayahnya. Si Mbok Iroh yang sangat sayang ke si Kumala pun mencoba untuk melarangnya. Namun si Bagus tidak memperdulikannya. Setelah itu si Embok yang tak tega pun langsung mengobati luka yang dialami oleh si Kumala. Melihat si Kumala yang terus menangis, Mbok Iroh yang sangat menyayangi si Kumala pun langsung memberikan hadiah boneka buatannya sendiri agar si Kumala tidak terus bersedih. Singkat waktu di tengah malam, si Kumala pun terbangunkan oleh seseorang yang terus memanggil namanya. Di sini. Melihat sosok menyeramkan yang muncul dari dalam lemari, jelas saja si Kumala pun menjadi ketakutan. Dan ternyata itu adalah si Sumala, saudara kembarnya si Kumala. Mendengar hal itu, jelas saja si Kumala pun kebingungan karena selama ini orang tuanya tidak memberitahukan bahwa dia memiliki saudara kembar. Kemudian saat melihat si Kumala ketakutan, dia pun berkata bahwa dia tidak akan menyakiti saudara kembarnya sendiri. Dia pun berjanji akan selalu melindungi dan menemani si Kumala. Mendengar hal itu, si Kumala yang selama ini tidak mempunyai teman pun sangat senang. Singkat waktu di malam berikutnya, si Kumala pun mencoba belajar piano bersama Bi Iroh. Namun ayahnya yang sedang bekerja pun merasa terganggu dengan piano yang dimainkan oleh si Kumala. Melihat si Kumala ditampar oleh ayahnya, si Sulastri yang takut ke suaminya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun bisa kita lihat si Kumala seperti menyimpan dendam ke ayahnya itu. Apa nih? Dengan sikapnya yang aneh, si Kumala pun mencucuk kokod ayahnya. Melihat hal itu, jelas saja si Sulastri pun sangat kesal dan langsung memarahi si Kumala.
Di keesokan harinya, Boiroh pun bertanya kenapa si Kumala berani melakukan seperti itu ke ayahnya. Kemudian si Kumala pun menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan itu, melainkan si Sumala. Mendengar hal itu, Boiroh pun tak mengerti apa yang sudah si Kumala bicarakan. Singkat waktu, akibat keanehan si Kumala semakin menjadi-jadi, dia pun harus diikat dan dikurung di gudang saat malam akan tiba. Singkat waktu, di keesokan harinya si Kumala pun didatangi oleh para bocil Bangor, dan lagi-lagi si bocil itu mengerjai si Kumala habis-habisan. Untung saja ada Boiroh yang datang dan langsung mengusir para bocil itu. Namun geloknya, orang tuanya hanya melihat saja seperti tidak memperdulikan si Kumala. Jelas saja si Kumala pun sangat sedih dan kecewa kepada orang tuanya itu. Kemudian di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Ujang Galing yang berniat mengambil air di sumur. Tidak lama kemudian dia pun mendengar seseorang yang memanggil namanya dari rungkun awi. Lalu si Ujang pun berniat untuk mengeceknya. Naas sekali, si Ujang Galing pun harus modar setelah dicucuk oleh si Kumala yang sudah dirasuki oleh si Sumala. Lalu kita dialihkan ke si Supri dan si Sukro yang berniat mengantarkan makanan ke rumah pamannya. Namun tiba-tiba melihat si Sukro modar ditimpuk batu oleh si Kumala, jelas saja si Supri yang ketakutan pun berniat untuk kabur. Namun naasnya si Sukro pun harus pergi ke alam baka setelah dicucuk oleh si Sumala. Di keesokan harinya, para warga pun mencari keberadaan tiga bocil itu. Namun sayangnya, setelah mencari kemana-mana, para bocil itu tidak juga ditemukan. Kemudian Pak Kades pun berniat untuk memperluas pencarian dan meminta para bapak-bapak untuk menjaga anaknya jangan sampai keluar maghrib. Kemudian kita dialihkan ke 4 bocil yang sedang bertenye-tenye tentang ketiga temannya yang tiba-tiba menghilang. Tidak lama kemudian mereka pun merasa kebingungan saat si Kumala datang ke rumahnya. Mereka pun belum mengetahui bahwa si Kumala lah yang sudah menghabisi ketiga temannya. Kesal, burung perkutut mininya dilempar oleh bola. Jelas saja si Cep yang kesal pun berniat untuk menghajar si Kumala. Si Kumala yang sudah dirasuki oleh si iblis Sumala pun dengan mudahnya menghabisi keempat bocil Bangor itu. Kemudian di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke para warga yang sedang mencari keberadaan para bocil lagi. Dan tidak lama kemudian mereka pun menemukan si Sukro dan si Supri yang sudah modar menjadi mayat ditutupi dedaunan.
Lalu kita dialihkan ke Boiroh yang berniat mengambil air di sumur, namun dia pun merasa heran saat air itu berubah seperti darah. Di tengah keriuhan yang terjadi, Den Bagus yang melihatnya pun berniat pergi mengeceknya. Dan ternyata itu diakibatkan oleh jasadnya si Ujang Galing. Tidak lama kemudian Mamang Engkus pun datang dan meminta Den Bagus untuk pergi mengecek ke kebunnya. Sesampainya di kebun, betapa syoknya dia setelah melihat keempat bocil sudah modar mengenaskan. Beberapa lama kemudian, para warga pun datang dan meminta pertanggungjawabannya ke Den Bagus atas kematian anak-anaknya. Mereka yang menemukan boneka si Kumala ada di dekat mayat para bocil, mereka pun yakin bahwa si Kumala lah yang sudah menghabisi anak-anak mereka. Mendengar hal itu, jelas saja si Den Bagus pun tak terima dan langsung mengusir para warga itu. Dirasa melawan orang kaya mah tidak akan menang. Mau tidak mau para warga pun pergi meninggalkan rumah Den Bagus. Selepas para warga pergi, Den Bagus pun masih belum percaya bahwa si Kumala lah yang melakukan itu, karena selama ini si Kumala selalu dikurung di gudang saat malam akan tiba. Kemudian Den Bagus pun bertanya ke si Kumala siapa yang telah menghabisi para bocil itu. Kemudian si Kumala pun menjelaskan bahwa yang menghabisi para bocil itu bukan dirinya melainkan si Sumala. Si Kumala pun mencoba untuk melarangnya, namun si Sumala kekeh ingin menghabisi para bocil itu karena telah menyakitinya. Mendengar hal itu, Den Bagus pun menyuruh Mang Engkus untuk mempasung si Kumala karena takutnya ada korban jiwa lagi. Setelah itu dia pun meminta izin ke istrinya untuk pergi ke seorang mage lokal yang ada di ujung kulon. Mendengar hal itu, si Sulastri pun berniat untuk ikut, namun si Bagus melarangnya. Lalu kita dialihkan ke Boiroh yang berniat memberikan makanan ke si Kumala, namun dia pun sangat sedih saat melihat si Kumala dipasung seperti itu. Di tengah kesedihan, si Kumala pun meminta Mbok Iroh untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Mendengar hal itu, jelas saja Bi Iroh pun menolaknya karena kalau dia pergi, si Kumala tidak ada yang merawatnya. Namun si Kumala yang sayang ke Mbok Iroh pun memaksanya untuk segera pergi dari tempat ini. Beberapa lama kemudian Mbok Iroh pun mengajak anaknya untuk pergi karena sebentar lagi hal mengerikan akan terjadi di tempat ini. Lalu kita dialihkan ke Den Bagus yang baru saja sampai ke rumah si Mbah Mage. Kemudian dia pun menanyakan tentang keanehan yang terjadi di rumahnya. Setelah melihat replyan dari dalam baskom, si Mbah pun memberitahukan itu disebabkan oleh istrinya yang telah bersekutu dengan si iblis demi mendapatkan keturunan. Mendengar hal itu, sontak saja si Bagus pun sangat shock. Kemudian si iblis itu memberikan mereka anak kembar di mana salah satu dari anak itu akan cantik dan baik hati dari golongan manusia dan yang satunya lagi akan buruk rupa dari golongan bangsa iblis. Mereka pun disuruh untuk merawat baik anak-anak itu sampai mereka umur 10 tahun dan setelah itu anak si buruk rupa akan diambil oleh bangsa iblis. Namun karena si anak buruk rupa itu dihabisi oleh si Bagus, jelas saja si iblis pun sangat marah. Dengan ilmu biakugannya, si Mbah pun memberitahukan bahwa tepat di malam ini, tubuh si Kumala akan sepenuhnya dikendalikan oleh si anak iblis Sumala. Kemudian si Bagus pun meminta cara agar dia bisa menyelamatkan putrinya. Lalu si Mbah pun menyuruh si Bagus untuk membawa si Kumala ke tempat ini. Namun jika si Kumala melawan, si Bagus pun harus mencucuk dengan keris yang dia berikan tepat di jantungnya. Setelah mendengar itu, si Bagus pun bergegas untuk pergi.
Kemudian kita dialihkan ke si Mamang Engkus yang sedang tibra molor. Namun dia pun terbangun karena mendengar seseorang yang menangis di luar. Kemudian Mamang Engkus pun berniat pergi mengeceknya. Setelah berhasil menghindar dari ciuman golok, Mamang Engkus pun bergegas untuk bersembunyi. Naas sekali, Mamang Engkus pun harus modar bak doma kurban di tangan si Sumala. Kemudian kita dialihkan ke si Lasti yang terbangunkan oleh suara piano. Lalu dia pun berniat pergi mengeceknya. Dan ternyata itu ulahnya si Kumala. Kemudian si Lasti pun berniat untuk mendekatinya. Kumala sopo? Namun dirasa itu bukan si Kumala, si Lasti yang ketakutan pun berniat untuk kabur. Melihat Mamang Engkus sudah modar mengenaskan, si Lasti yang ketakutan pun berniat bersembunyi di kamarnya. Di saat si Sumala akan menghabisinya, si Lasti pun mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ia dulu ingin merawatnya dengan baik, namun si Bagus malah menghabisinya. Mendengar hal itu, si Sumala pun berkata jika memang benar begitu, kenapa mereka menelantarkan si Kumala. Setelah mendengar hal itu, si Lasti pun meminta izin ke si Sumala untuk berbicara dengan si Kumala. Dan setelah si Kumala sadar, si Lasti pun meminta maaf karena ia tidak merawatnya dengan baik. Melihat ibunya seperti itu, jelas saja si Kumala pun langsung memaafkan kesalahan ibunya. Namun si Sumala yang kini menggunakan tubuh si Kumala tidak akan pernah memaafkannya. Naas sekali, akibat persekutuannya dengan si iblis, kini si Lasti pun harus modar di tangan anaknya sendiri. Lalu kita dialihkan ke si Bagus yang baru saja pulang. Betapa soknya si Bagus setelah melihat istrinya sudah modar mengenaskan. Di tengah rasa dendam, si Bagus pun berniat untuk menangkap si Sumala.
Setelah berhasil membuat si Sumala pingsan, bak anak kucing, dia pun memasukkan si Sumala ke dalam karung. Namun saat akan membawanya, tiba-tiba si Sumala menghilang. Di tengah kepanikan, dia pun berniat untuk mencarinya lagi. Walaupun harus ripuh, si Bagus pun berhasil mencucuk si Sumala tepat di jantungnya. Apakah Sumala si anak iblis benar-benar sudah modar? Betapa syoknya si Bagus setelah melihat si Sumala kembali hidup. Kemudian si Sumala pun berkata bahwa kini ia telah sepenuhnya menguasai tubuhnya si Kumala. Dan yang dicucuk oleh si Bagus adalah jantungnya si Kumala. Mendengar hal itu, jelas saja si Bagus pun sangat panik. Malang sekali, si Bagus pun harus pergi ke alam baka menyusul istrinya. Di keesokan harinya, para warga pun menemukan jasad si Bagus yang bercosplay menjadi bebegik kebon jagung. Di waktu yang bersamaan, para warga pun menemukan jasad Mbah Warsono yang modar dicucuk oleh kerisnya sendiri. Setelah menceritakan itu, si Mbah pun melarang kepala warganya untuk keluar setelah maghrib, karena kalau keluar, si Sumala akan menyerangnya. Kemudian kita dialihkan ke ayahnya si Trisno yang masih saja tidak mempercayai perkataan dari si Mbah. Apakah teror si Sumala akan berlanjut? Dia peduli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Sumala tahun 2024. Terima kasih yang sudah menonton, see you next and bye-bye.